Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat izinkan menyapa Anda semua untuk mengajak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bermohon semoga Allah berkenan merahmati dan melindungi kita semua. Amin insyaallah. Saudara-saudariku, hari ini tepat tanggal 17 Ramadan tahun 1442 Hijrah bersamaan dengan 29 April 2021. Dengan rasa syukur kepada Allah, puncak kebahagiaan, kami ingin memperkenalkan satu metode pembelajaran terbaru melalui dunia virtual yang dapat diakses oleh setiap muslim atau bahkan non-muslim yang ingin belajar di seluruh wilayah dunia yang bisa terjangkau. Insya Allah dengan rasa bahagia kami ingin memperkenalkan MIRA, Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar, satu desain pesantren yang mungkin boleh jadi pertama yang didapati yang menampilkan sistem pendidikan virtual, pesantren virtual pertama yang menampilkan sistem pendidikan formal, belajar seperti layaknya Anda masuk dunia pesantren, mendaftar, mengikuti pelajaran, mengikuti ujian dengan materi-materi yang tersistematiskan lewat kurikulum yang telah kami susun. Teman-teman sekalian, MIRA Institute kami desain untuk menawarkan program Islam yang indah dengan wawasan yang luas dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berusaha memperbaiki diri lewat pendidikan yang kita akan pelajari melalui sistem kurikulum yang diharapkan dengan itu semua merubah perilaku kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan merubah diri kita menjadi pribadi yang dipandang baik oleh Allah dalam diksi Al-Qur'an dengan nama kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terangkat derajat, dalam bahasa Arab sifatnya disebut dengan rafi'ah. Sesuatu yang menjadi baik, puncak kebaikannya kita jamakkan dari kata khair menjadi akhyar. Maka izinkan kami memperkenalkan sistem pendidikan pesantren Ma'had secara virtual yang menampilkan nilai keislaman terindah dengan wawasan yang luas, mengangkat derajat kita di hadapan Allah insyaallah dan berubah perilaku kita, bermetamorfosis menjadi pribadi yang lebih baik akhyar. Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar. Teman-teman sekalian, jika Anda berminat untuk mengikuti sistem pendidikan ini, maka Anda bisa masuk ke dalam mira.quantumakhyar.com/baru. Nah, ini untuk sementara kita fasilitasi karena banyak yang pertama ya kemarin bertanya kepada kita, kemudian yang kedua juga meminta kepada kami akses untuk ikut mendaftar. Jadi kami tampilkan di sini ada web kita, untuk sementara Anda bisa akses ya. Kemudian Anda bisa melihat di sini di asistensi santri ada daftar MIRA, profil MIRA, kegiatan MIRA. Kemudian juga kita menjelaskan apa itu MIRA dan kategori ilmu yang dipelajari, serta insya Allah teman-teman sekalian kita pun tampilkan profil para pengajar yang akan menjangkau para masyayikh juga dari belahan dunia, bukan hanya dari Indonesia, tapi kami beri contoh ini ada dari Al-Azhar Syarif, insya Allah akan bergabung bersama kita juga, insya Allah ada masyayikh dari Timur Tengah ya, termasuk insya Allah dari Saudi, termasuk insya Allah dari Libya juga, termasuk insya Allah dari Maroko, yang dari beberapa negara yang diharapkan bisa terkoneksikan satu dengan yang lainnya. Semoga dengan ini menjadi solusi bagi teman-teman yang sering bertanya untuk bisa bergabung, belajar bersama, masuk pesantren, dan kami berikan fasilitasnya sehingga kita bisa belajar lebih terukur dengan kurikulum yang kita siapkan dan diharapkan dengan itu menjadikan pribadi kita lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. MIRA pertama, cepat, terindah, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Kita hari ini bersama para mu'takifin dan ada juga mu'takifat di bawah dalam prokes yang terbatas tentunya, menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Semoga dalam kondisi demikian kita tetap semangat menunaikan ibadah dan diterima seluruh ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini sudah hari ke 22 ya. 22 Masya Allah, udah sebentar lagi ya. Sebentar lagi, biasanya kalau sebentar lagi itu sahabat bukan senang ya, tapi ada perasaan sedih gitu karena akan kehilangan momentum besar yang memang nggak didapatkan kecuali di Ramadan saja, sehingga mereka banyak bermohon kepada Allah kalau memungkinkan suasana setiap waktu itu seperti Ramadan, karena malam Al-Qadar cuma di Ramadan, pahala dilipat gandakan cuma di Ramadan. Lipat ganda pahalanya itu bukan lipat ganda biasa, jadi bukan 10 ke 700 ya, tapi langsung dari Allah sendiri yang nilai. Jadi nggak terbatas, bisa 1000 kali lipat, bisa 1.000.000 kali lipat dan sebagainya. Dan ampunan tiap waktu. Jadi kalau di hari-hari biasa ada misalnya waktu pertengahan malam saja atau di penghujung malam. Ada yang sifatnya dengan tempat, ada sifatnya waktu, ada sifatnya tempat, ada sifatnya keadaan. Kalau misalnya waktu dalam keadaan kita antara adzan dengan iqamah di antara dua khutbah di Jumat. Kemudian di penghujung malam. Kalau tempat misalnya Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, atau di masjid. Kalau keadaan misalnya sedang terzalimi, ya sedang resah, sedang berjuang, itu cepat dikabulkannya doa. Tapi Ramadan itu setiap detik. Setiap detik. Jadi 24 jam siang malam Allah berkenan mengabulkan doa, bahkan mengampuni kita, dan hadisnya sahih semua. Ya, termasuk di Al-Bukhari itu ada yang pernah kita bahas sebelumnya. Maka dari itu gunakan seefektif mungkin ya sisa Ramadan ini, kurang lebih 8 hari ke depan, apa-apa yang belum kita capai di hari-hari sebelumnya, tilawah kita, doa-doa kita, capaian-capaian terbaik akhirat kita, dan semoga Allah menerima apa yang telah kita ikhtiarkan sampai dengan detik ini insyaallah. Baik, hari ini kita akan coba ambil edisi spesial meneruskan yang kemarin. Kita evaluasi pelajaran kita untuk diskusi dulu, tanya jawab seputar Ramadan. Dan saya ingin menepati janji kemarin, saya ingin tunjukkan beberapa kitab-kitab klasifikasi hadis. Kemarin kan kita belajar tentang 4 jenis ya kitab hadis kan. Jadi kalau kita mau nyari hadis untuk dalil ibadah kita, itu bisa langsung spesifik, karena sering ada pertanyaan, kalau saya pengen begini Ustadz, hadisnya beli kitab apa gitu kan. Nah ini jangan semua dipikirkan Al-Bukhari, semua ada di Al-Bukhari, tidak begitu caranya. Ya, sekali lagi ada 4 jenis, 4 klasifikasi ya dari kitab hadis. Yang pertama disebut dengan jami'. Ya, kemarin saya tunjukkan ini yang Imam Al-Bukhari, ini yang saya punya, ini baru isinya hadis utuh. 97 pembahasan, tema ada di sini. Ya, ini baru hadisnya saja, belum ada syarah. Ya, saya ada koleksi lagi 3 syarahnya, ada yang 4 jilid, ada yang 11, 12 jilid. Ya, yang paling populer yang 12 jilid, yang karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikenal dengan Fathul Bari. Ya, dikenal dengan Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini baru yang kitabnya saja. Nah, ini kitab jami' namanya. Jadi jami' itu adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi, berisi informasi yang komprehensif, sifatnya masih luas, aspeknya masih luas ya. Jadi disusunnya dengan bab-bab umum keseharian Nabi. Diurutkan ada 97 bab, 97 pembahasan di Sahih Al-Bukhari ini. Jadi kalau Anda misalnya mau mencari tentang, saya pengen cari spesifik tentang iman misalnya kan, iman saya suka naik turun kayak lift ya, kalau lagi naik semangat ibadah, kalau lagi turun sholat fardu aja kadang terlambat. Nanti di sini bisa dibuka misalnya pembahasan khusus tentang tema iman. Di tema yang kedua, Kitabul Iman, ada 57 hadis. Nanti diajarkan kita oleh Nabi bagaimana caranya naikin iman dan jaga supaya nggak turun. Ya, Kitabul Ilmi misalnya kan di kitab yang ketiga. Ini spesifik sekali. Cara belajar bagaimana supaya cepat ingat, tidak mudah lupa. Kemudian juga bagaimana mengatur pola belajar. Sampai Nabi punya majlis untuk ibu-ibu di hari Senin. Ada kapan ngajar para sahabat kan. Nanti ada bab militer, ada bab pemerintahan, ada bab macam-macam. 97. Ini yang paling populer. Karena itu ini disebutnya Sahih Al-Bukhari itu singkatan. Ya, nama lengkapnya Al-Jami, Al-Musnad, Al-Mukhtasar, ya Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nama lengkapnya itu. Ya, coba diulang.
Ya karena kepanjangan disingkat kan jadi Sahih Al-Bukhari. Tapi nama kitab di dalam bahasa Arab itu bukan nama biasa, bukan hampa makna. Jadi menunjukkan kandungan isinya. Ya Al-Jami kitab saya ini isinya luas, temanya luas. Al-Musnad, tapi saya telusuri sumbernya terhubung kepada Nabi. As-Sahih, saya pastikan validitasnya. Al-Mukhtasar, ini nggak bertele-tele, isinya cuma hadis. Saya berikan keterangan sedikit kalau ada dari para ulama. Min umuri Rasulullah SAW terhimpun di sini yang bisa saya dapatkan dari semua hal yang terkait dengan Nabi yang mampu saya dapatkan. Ya, wa sunanihi wa ayyamihi, dan kesehariannya selama 24 jam. Jadi ini. Kemudian Imam Al-Bukhari punya murid dan tentunya kan ajalnya terbatas, ya beliau hidup meninggal dunia. Kemudian Al-Imam Muslim muridnya pun menyusun juga ya dengan metode yang sama dengan Al-Bukhari tapi lebih sistematis. Jadi kalau kita mau cari kitab jami yang lebih sistematis juga ya, nah nanti ada yang kedua namanya Sahih Muslim. Yang ini kitabnya. Ya, ini yang ada syarah Imam An-Nawawi, saya punya 9 jilid ya ini. Jadi yang ini teman-teman sekalian diantara tambahannya mengumpulkan apa yang Imam Al-Bukhari juga belum dapatkan karena saat beliau meninggal kan ini masih hidup jadi masih bisa nyari ya. Nah nanti di luar ini saya tidak datangkan ini kalau nggak cukup nanti mejanya. Jadi ini ada nanti kan meninggal, Imam Muslim meninggal, Al-Bukhari meninggal, hadisnya kan masih banyak ya karena keduanya punya keterbatasan, begitu meninggal ada yang belum sempat dikumpulkan maka muncul Imam Al-Hakim dari Naisapur. Nah ini masih wilayah Tantan tuh. Ya, ini kan beliau dari Uzbekistan. Imam Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Ingat, bukan Al-Bukhari namanya. Nama aslinya Muhammad bin Ismail, ya, bin Al-Mughirah bin Al-Bardazbah. Karena berasal dari kecamatan Ju'fah, disebut Al-Ju'fi, Kabupaten Bukhara, Al-Bukhari, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, di Arab itu kalau kita ingin menisbatkan kepada tempat, ingin mengenalkan, ini saya nih dari Bukhara, Islam sudah sampai ke tempat saya, maka tidak dikenalkan dengan nama aslinya, dia kenalkan nama daerahnya. Ya, ana Al-Bukhari, saya dari Bukhara, Islam sudah sampai ke tempat saya. Makanya Syekh Nawawi dari Banten mengenalkan ana Nawawi Al-Bantani, ana Yasin Al-Padangi, ana Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, misalnya ini ada Pak Zul ke Mekah, ana Zulkifli Hasan Al-Cipinangi gitu ya, Al-Lampungi boleh ya. Ya, atau nanti ada Pak Taufik Al-Pondok Kelapai gitu ya. Yang paling enak paling nggak enak tuh Jakarta, makanya bilangnya Al-Betawi gitu ya. Nah, itu Ambasador Kazakhstan. Kazakhstan ya ini Tantan semua ini. Imam Muslim juga kemudian nanti ada ini Imam At-Tirmidzi. Ini sudah masuk ke bab sunan. Ya, kalau sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Yang tadi saya lengkapi dulu, nanti muncul Imam Al-Hakim dari Naisapur, nah, sehingga dikenal dengan Al-Hakim Naisaburi. Ya, Hakim Naisaburi ini nanti ngarang kitab namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu yang disusulkan. Jadi ketika Imam Al-Bukhari, Imam Muslim wafat, beliau keluarkan metodologinya. Kemudian dari metodologi ini dengan syaratnya, carilah hadis-hadis yang belum ditemukan oleh keduanya. Maka ketika ditemukan, beliau beri nama, dikumpulkan jadi satu kitab, diberi nama Al-Mustadrak, yang disusulkan dengan syarat-syarat ketat pada kedua kitab ini. Kemudian kitab Sunan, nah ini contohnya. Sunan ya. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan tema fikih. Jadi kalau kita ingin mencari kebutuhan fikih, misal saya pengen cari tentang bab wudu, bab sholat, gitu kan, ingin spesifik ke situ, maka jangan cari kitab ini. Ini terlalu umum. Ya, Al-Bukhari Muslim terlalu umum. Ya, jadi persepsi kita kadang-kadang suka salah di masyarakat. Kalau bukan Al-Bukhari Muslim, nggak sahih gitu kan. Nah, itu kurang belajar ilmu hadis. Ya, kurang belajar gitu. Yang dimaksud di sini itu tema umum, masih luas. Ya, jadi kalau kita ingin masuk kepada bab fikih, carinya kitab sunan ya, seperti ini. Ya. Sunan dalam pengertian fikih ya, hadis ya, bukan sunan dalam pengertian umum. Karena nanti ada sunan, ada sultan, itu beda. Di masa-masa sejarah, sunan itu ahli agama, ya sultan itu kemudian penguasa. Jadi sunan dan sultan nanti dibentuk jadi umara dan ulama. Ya, jadi makanya muncul misalnya Sunan Kalijaga, ini kan Sunan Bonang, itu ulamanya. Muncul ke sini Sunan Kalimalang, Kalijodo, macam-macam ya. Itu kalau ulama boleh-boleh saja sebetulnya untuk menunjukkan ulama. Tapi kalau di fikih, di hadis ini menunjukkan kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Nah, saya ambil contoh misalnya begini. Bab tentang kita mau turun nih ya dari yang tidal ke sujud, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Mau sujud misalnya. Mana yang duluan? Telapak tangan atau lutut duluan? Lutut. Ada yang pakai telapak tangan? Telapak tangan. Mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, nggak akan ditemukan di Al-Bukhari. Jadi sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Kenapa? Karena tadi masih umum temanya. Ya, belum terjangkau, bukan berarti nggak tahu, boleh jadi kan konsentrasinya ke situ, detailnya, hanya umum saja. Adanya di Abu Daud. Dan yang pakai telapak tangan dengan pakai lutut, itu cuma beda 2 nomor saja.
Yang satu dari Wa'il bin Hujr, yang satu dari Abu Hurairah. Jadi boleh keduanya, silahkan mau pakai telapak tangan boleh, lutut boleh. Ternyata itu fleksibilitas. Karena memang nggak semua orang nanti bisa menggunakan cara yang sama. Biasa pakai lutut, cedera lututnya. Ya kan? Apa yang digunakan? Telapak tangan. Biasa pakai telapak tangan, ada masalah telapak tangan. Apa yang digunakan? Lutut. Ya, kalau nanti pernah ada orang yang agak ekstrim gitu kan, oh nggak benar itu kan, harus pakai telapak tangan saja atau lutut saja, begitu bermasalah apa yang dipakai? Kan nggak mungkin pakai kepala duluan, kan? Jadi harus itu yang kita pahami bersama. Ini kitab sunan namanya. 50 tahun tak sekarang mesem. Kadang-kadang pakai lutut. Kadang-kadang pakai lutut. Nanti kita bahas nanti sampai sana di bab sholat. Nanti masuk gitu ya. Jadi nanti kita bahas lah di sesi itu ya. Ini Sunan Abu Daud, ini ya kitabnya. Kemudian ada Sunan At-Tirmidzi, ini juga. Ini termasuk bagus juga, Sunan At-Tirmidzi. Ini nama aslinya Muhammad. Ya, nama aslinya siapa? Muhammad. Ya, tumbuh berkembang di Tirmidz sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya? Kemudian ada Sunan An-Nasa'i. Nah, ini. Ya, kita tunjukkan ini. Nah, nanti di lain ini ada Mu'jam, ya saya belum sempat datangkan. Mu'jam kitab hadis berdasarkan susunan periwayat. Kemarin saya sudah ceritakan panjang lebar. Kalau kita pengen anak kita seperti Ibnu Abbas, saya pengen Sayyidah Aisyah bagaimana kehidupan hariannya, berapa hadis diriwayatkan, maka buka kitab Musnad, di situ ada koleksi-koleksi sahabat Nabi, berapa banyak meriwayatkan hadis. Ya, seperti yang kemarin saya terangkan. Kemudian yang terakhir adalah kitab Mu'jam. Kalau kita ingin nyari tematik dalam hadis, saya pengen nyari tema ini, tema itu, ya, kemudian urutan alfabetisnya seperti apa, nah, itu cari kitab Mu'jam. Yang paling populer kalau Musnad Imam Ahmad, kalau Mu'jam At-Tabrani. Baik, itu janji saya sudah ditepati kemarin. Jadi sekarang mari kita masuk kepada inti bahasan. Izin teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, saudara-saudariku, ini pertanyaan yang masuk kepada kita. Ada juga yang semalam, ada yang baru masuk. Nanti kita cair saja diskusi kita. Kita bacakan dari sini dulu. Nanti setelah itu kita buka dari sini. Barangkali teman-teman ada yang mau dikonsultasikan terkait dengan persoalan Ramadan. Nanti kita bahas dengan merujuk kepada hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan dulu, nanti kalau ada yang mau jawab juga boleh ya. Baik. Dari Instagram, bismillahirrahmanirrahim. Dari akun Rifki Mauliansyah. Izin bertanya Ustadz, baik, manakah yang lebih baik, sholat tarawih ba'da isya berjamaah di masjid, apa sholat sendirian di rumah tapi dilakukan tengah malam? Ya, mana yang paling bagus? Ya, sholat berjamaah di masjid, tarawihnya ba'da isya, ataukah dilakukan di rumah tapi sendirian tengah malam? Ya, karena setiap pertengahan bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, masjid di tempat saya selalu sepi jamaah karena banyak yang ingin melaksanakan tarawih di rumah sendirian tengah malam. Syukran atas jawabannya. Wah, kira-kira gimana nih? Yang bagus gimana? Di masjid atau di rumah sendirian tengah malam? Dalilnya apa? Nih agama nggak boleh dikira-kira. Nanti kalau agama dikira-kira semua punya pendapat, kan? Kita kembalikan kepada keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bisa lancak di Al-Bukhari. Di Al-Bukhari ada kitab namanya Fadlu Qiyami Ramadan. Ya, Fadlu Qiyami Ramadan. Di halaman di sini 295 sampai 296. Nomor hadisnya 2010. Itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nanti sampai 2012 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau kita mulai di kitab ke-30 ya posisinya. Jadi ada 97 kitab, 97 tema disebut kitab di Al-Bukhari itu. Setiap tema punya sub tema disebut dengan bab. Nah, ini ada tema terkait dengan siam, puasa, baik itu tarawihnya, itikafnya dan sebagainya. Itu nanti ada di kitab ke-30. Ya, tema ke-30. Setiap babnya nanti ada turunannya. Bab tentang ini nanti kita temukan tentang bab tarawih dan bab keutamaan tentang bangun malam. Nomor hadis 2010 halaman 296 kalau saya tidak keliru di kitab ini. Yuk kita bacakan dulu ya. Kita masuk ke nomor hadis 2012 dulu teman-teman sekalian, karena di sini nanti kronologisnya baru muncul kemudian hadis Umar bin Khattab. Ya ini betul ya. Saya bacakan. Ada yang bawa kitab ini? Yang anak-anak PKU? Ada santri PKU? Buka halaman 296. Ya paling kanan. Ada kitabnya. Coba bacakan nomor hadis 2012. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab. Akhbarani Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha. Tahan di sini. Jadi yang terakhir ini yang mendapatkan sumber langsung dari Nabi. Jadi Al-Imam Al-Bukhari itu kan nggak pernah berjumpa dengan Nabi, ya kan? Beliau belakangan itu kan baru lahir, Nabi sudah meninggal dunia. Dari mana dapat info dari Nabi? Untuk menentukan validitas itu apakah benar dari Nabi, maka perlu dilacak. Beliau terima dari siapa? Dari siapa sampai ke Nabi.
Nah, urutan transmisi periwayat ini di ilmu hadis disebut dengan sanad namanya. Informasi yang disampaikan dari Nabi disebut matan. Hadis itu mesti memenuhi unsur sanad dan matan, seperti sayap pesawat terbang, ya, sayap burung. Jadi kalau satu cacat dia nggak bisa terbang. Maka kalau nanti bermasalah di sanadnya, hadisnya akan turun kualitas. Ya, yang paling bagus itu nanti punya 5 unsur. Disebut hadis sahih itu punya 5 nanti syaratnya. Mattasala isnaduhu binaqlil adid dhabiti 'anil adid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Harus bersambung semua urutan nih, nggak boleh putus tengah-tengah, nggak boleh hilang satu, nggak boleh cacat misalnya ada persoalan. Kalau nanti di tengah-tengah hilang nih, kok dari si fulan langsung lompat ke si fulan, beda misalnya 20 tahun nggak pernah ketemu, nanti disebut hadis mu'dhal, bisa turun status. Ada hadis marfu, jadi yang harusnya sahih bisa jadi dhaif nantinya. Ya. Kemudian beda ingatan sedikit saja, kemarin bilang titik sekarang koma, itu beda hadis tuh, statusnya turun, jadi hadisnya nanti dari sahih jadi hasan. Nanti itu terminologinya Imam Tirmidzi. Itu saking ketatnya kualifikasi hadis. Jangan sampai nyampaikan dari Nabi salah informasi. Ya, kayak kemarin kan dari sholat tarawih dengan witir, witirnya hilang kan. Berhenti nyampe sini, cuman tarawihnya aja gitu. Informasi padahal sampai kan. Baik, jadi kalau misalnya kemarin bilangnya titik atau 1 menit kemarin titik sekarang koma, nah itu berubah. Nah, jadi nanti berkurang ingatannya disebut dengan dhabit namanya. Dhabit itu kekuatan ingatan. Dan harus terukur semua sama gitu ya, nggak boleh beda-beda. Nah, itu kalau sedikit kurang jadi hadis hasan. Nah, jadi di sini tersambung keseluruhannya sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini yang paling penting, mesti belajar di rawi yang terakhir. Ya, rawi terakhir itu orang pertama yang langsung menerima dari Nabi, sumber primernya. Nah, nanti dari orang-orang ini kita bisa kumpulkan, Imam Ahmad yang pernah kumpulkan di kitab Musnad namanya. Itu biasanya memberikan banyak inspirasi kepada kita. Bagaimana seorang pebisnis masih bisa belajar hadis dari Nabi seperti Ibnu Abbas punya 200 hadis. Ya, bagaimana seorang panglima ya seperti Khalid bin Walid itu ya. Kemudian siapa lagi, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bahkan Umar bin Khattab punya hadis dari Nabi. Termasuk Sayyidah Aisyah. Ini Sayyidah Aisyah itu punya 2010 hadis dari Nabi. Abu Hurairah 3 tahun baru masuk Islam punya 7.000 hadis. Ya, bagaimana visinya? Beliau menyimpulkan, karena Abu Hurairah itu asal namanya Abdus Syams asalnya. Jadi penyembah Majusi, nggak puas di Majusi masuk Kristen, bingung di Kristen, ada info dari orang-orang ada Nabi di Madinah, datang ke Madinah, melihat akhlak Nabi, keterangan Nabi, meyakinkan masuk Islam. Begitu menemukan keyakinan dari beliau, ya, karena di Islam itu tidak dipaksa, nggak boleh paksa orang, baik dengan cara halus apalagi kasar. Jadi begitu menemukan keyakinan itu masuk Islam, ganti nama jadi Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Nah, lihat visinya. Beliau memberikan satu gambaran kepada kita, saya ini terlambat. Karena saat masuk Islam, Nabi sudah usia 60 tahun. Tahun 7 Hijrah, 3 tahun lagi meninggal. Ya, karena melihat Nabi sudah sepuh, beliau menyimpulkan saya terlambat keduluan oleh orang lain. Karena saya terlambat, maka saya harus tingkatkan 2 kali lipat, 3 kali lipat dibandingkan teman-teman yang lain untuk belajar kepada Nabi SAW. Jadi ditingkatkan semangatnya. Kalau yang lain nunggu di majlis Nabi, beliau nunggu di depan rumah Nabi. Kemana Nabi pergi diikutin gitu. Sehingga 3 tahun ini efektif bisa mengumpulkan hadis lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Persis seperti anak 5 tahun fokus belajar Quran, anak 50 tahun atau orang 50 tahun banyak pekerjaan yang lain. Sehingga anak 5 tahun misalnya bisa hafal 30 juz. Ya, nah ini dimanfaatkan betul. Nah, ini gambaran kepada kita kalau tidak ada terlambat dalam belajar agama. Ya, kapanpun keadaan kita ada itu, tingkatkan lagi semangatnya, tingkatkan sebagai bekal kita untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Abu Hurairah itu punya keunggulan cepat mempraktekkan. Jadi kalau kata Nabi A, seketika dipraktekkan. Kata Nabi, sayangi jangan hanya manusia, pada hewan, pada tumbuhan, itu dipraktekkan. Begitu pulang ketemu anak kucing kecil, liar. Anak kucing kecil liar dalam bahasa Arab disebut Hurairah. Ya, kucing besarnya disebut Hurrah. Begitu menemukan anak kucing kecil liar, nggak ketemu induknya, dia bawa, dia masukkan ke jubahnya, malam dia selimuti, lapar dia suapi, begitu kemudian jalan, ketemu Nabi, keluarlah anak kucing kecil dari jubahnya. Begitu keluar mengeong, kata Nabi, anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil karena kamu perhatian terhadap anak kucing seperti seorang ayah kepada anaknya. Nah, itu ya, itu dia kisahnya kenapa disebut dengan Abu Hurairah. Belum ada Ummu Hurairah tuh ya. Kalau di rumah mau ada yang perempuan boleh. Nah, ini Sayyidah Aisyah inspirasinya, ini seorang yang sangat gesit, ya, rajin belajar, gesit dan pengajar setelah itu. Jadi nggak ada hambatan di Islam, perempuan boleh ngajar. Istri Nabi ini sepeninggal Nabi ngajar. Ya, dan punya hijab gitu. Jadi nanti sahabat belajar dan beliau meriwayatkan dari Nabi 2010 hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan beliau itu kebanyakan aktivitas Nabi di dalam rumah. Makanya hikmahnya kenapa Allah memberikan ilham wahyu kepada Nabi Muhammad dalam mimpinya menikahi Sayyidah Aisyah, kan? Salah satunya untuk disiapkan menjadi kader yang menyampaikan risalah sepeninggal Nabi. Karena kecerdasannya, kuat ingatan, nalarnya tajam. Karena itu sepeninggal Nabi itu langsung jadi dosen dari para sahabat yang pengen nerima hadis macam-macam. Gak ada orang bisa meriwayatkan di rumah Nabi.
Siapa yang bisa menurutkan cara makan Nabi, cara mandi Nabi dan sebagainya selain istrinya, keluarganya? Itu diantara hikmahnya. Nah, ini akan menurutkan kepada kita tentang bagaimana Nabi sholat malamnya dan kejadian apa yang menimpa pertanyaan tadi ini. Kita bisa jawab. Teruskan. Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail fa shalla fil masjid wa shalla rijalun bi salatihi fa asbaha an-nasu fatahaddatsu fajtama'a aktsaru minhum fa sallu ma'ahu fa asbaha an-nasu fatahaddatsu fakathura ahlul masjid min al-lailati ats-tsalitsah fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم fata'jizu anha fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Pertanyaan ini yang tadi ditanyakan, mana yang lebih baik, sholat di rumah tengah malam ataukah di masjid berjamaah? 15 abad yang lalu pertanyaan yang sama pernah disampaikan ya oleh seorang bernama Urwah radhiyallahu taala anhu ya kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah kemudian jawab. Jadi tadi yang saya sampaikan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah ngajar kan di bagian rumahnya, kemudian dikasih hijab, sahabat-sahabat terima hadis. Ya, persis seperti inilah terus disampaikan kemudian oleh Sayyidah Aisyah sebuah kisah. Apa kata beliau tadi yang disampaikan, saya persingkat ya. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail. Kebiasaan Nabi itu kalau beliau masuk malam-malam Ramadan, itu beliau tunaikan ya salat tarawihnya di pertengahan malam. Ya, tengah-tengah malam itu supaya lebih mendekat ke arah subuhnya dan supaya maksimal untuk ibadah, karena biasanya kalau tengah-tengah malam itu di Quran surah Al-Muzammil ya surah ke-73 di ayat yang ke-6 itu ada redaksi begini dari Al-Quran, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bangun malam itu lebih menggugah kepada jiwa dan memberikan sentuhan kepada hati lebih dalam, karena suasananya lebih sedikit dari gangguan ya. Kalau kita misalnya sholat kayak gini siang kan bunyi ini kedengaran itu kedengaran ya, semua serba terlihat dan sebagainya. Malam itu suasananya beda, ada keheningan, ada kehusyuan ya. Jadi dulu kebanyakan orang bangkit di malam harinya untuk menunaikan sholat, dan ini nanti dibiasakan di malam Ramadan termasuk bangkit lagi malam hari. Nah, cuma dulu kebiasaan Nabi sholat Isya istirahat, malamnya kemudian dibangun, dimaksimalin. Nah, beliau kemudian setiap pertengahan malam itu ke masjid, karena kan ini rumah Nabi kan begini, yang sekarang kalau Raudhah kan ini Raudhah ya, di Raudhah itu ada mimbar Nabi, kemudian di sini adalah kamar Nabi, di sini ruang yang ini kosong ya, ini yang karpet hijau dulu. Nah, kemudian yang karpet merah, ada merah ke sini, ada manik-manik di atasnya itu ukuran masjid Nabi di zaman Nabi SAW, cuman segitu. Selebihnya Madinah. Jadi yang sekarang Masjid Nabawi itu Madinah di masa Nabi. Madinah itu cuman segitu. Jadi kalau kita ke Kuba sekarang gitu kan, sholat 2 rakaat ke kiblatain, itu belum Madinah. Sekarang lebih luas. Jadi Madinah itu dulu cuma sekitaran Masjid Nabawi saja, segitu. Nah, terus Masjid Nabinya, ya itulah yang ada lampu-lampu itu, yang sekarang nggak ikut dirombak, nggak direnov. Ya, sekarang karpetnya diijauin semua. Dulu yang luarnya itu merah, yang raudhahnya hijau. Sekarang hijau semua. Ya, nanti insya Allah yang belum berangkat bisa disegerakan oleh Allah ya. Nah, dia cukup dengan amin, nabung siapin ya. Nah, jadi di sini ini wilayah Masjid Nabi. Nanti di sini ada misalnya sini ada rumah Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah, nanti ini rumahnya Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, ini ada istri Nabi di sebelah sini, nanti ada malaikat Jibril kalau datang, ada babu Jibril yang keluar dari Baqi, ya, nanti ada rumahnya Umar bin Khattab di sebelah sini, nanti kalau ke sana saya tunjukin satu-satu biasanya, kita tunjukin, nanti jadi kita tahu suasananya bagaimana tempo dulu itu. Nah, dari sini Nabi kalau ke masjid tinggal keluar, buka pintu rumah, keluar masjid kayak gini lah, ya, turun dibuka. Nah, itu tiap malam Ramadan, malam pertama beliau keluar sholat, orang ngelihat, oh Nabi sholat, jadi banyak gitu kan. Nah, jadi jangankan Nabi lah, sekarang aja kalau ada ulama besar malam keluar, orang ikut keluar kan, lihat gitu. Nah, ini Nabi keluar, orang ikut. Malam kedua lebih banyak, bahkan infonya itu nyebar langsung. Padahal belum ada yang seperti sekarang gitu kan, media sosial dan sebagainya itu ke kabilah lain datang, suku yang lain ikut datang ke masjid, sehingga malam ketiga itu masjid sudah nggak nampung. Di sini nggak disebutkan ajazal masjid an ahlihi, jadi masjidnya sudah nggak mampu nampung lagi, orang banyak keluar. Maka Nabi kemudian malam keempatnya nggak keluar, memutuskan dalam rumah saja.
Ya, kemudian orang-orang udah nunggu, udah rame. Bahkan nanti di riwayat lain ada yang ngasih tanda ke Nabi dengan melemparkan kerikil-kerikil gitu ya. keluar enggak gitu. Nah, sampai subuhnya lalu Nabi keluar menjelang sholat subuh. Kemudian setelah itu dikisahkan di sini, begitu selesai kemudian beliau keluar, selesai sholat subuh itu, lalu beliau bangun, ngadap ke jamaah nyampaikan, amma ba'du ya, bersyahadat, lalu beliau menyampaikan, aku tidak keluar malam tadi ya, kalau dalam redaksi hadisnya sih kita katakan amma ba'du fa innahu lam yakhaf alayya makanukum walakinni khasyitu an tuftaradu alaikum. Ya, saya ini tadi malam nggak keluar, bukan nggak pengen keluar, tapi saya ini mengerti bagaimana Allah memberikan penilaian kepada kita. Allah itu Maha Rahman, Maha Sayang dan Maha Pencemburu. Jadi kalau ngelihat hambanya banyak senang ibadah, aku takut khawatir yang tadinya sunnah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi beban untuk kita semua. Yang aku khawatirkan bukan aku nggak keluar, tapi beban kepada umatku nanti yang jadi wajib tarawihnya. Ya karena itulah aku nggak keluar, kata Nabi. Maka dari sini banyak orang menyimpulkan berbeda. Ya, terpecah-pecah. Sehingga menganggap bahwa karena Nabi balik lagi ke rumah, maka sholatnya di rumah lagi. Ya, maka sebagian ulama melihat kebiasaan Nabi setelah itu, disimpulkan ada sebagian melihat keutamaannya lebih utama di rumah. Malam-malam tekstual, ini penafsiran tekstual. Sama seperti madzhab kalau di fikih namanya zahiriyah. Jadi apa yang teksnya begitu itu yang diikuti. Karena Nabi setelah itu nggak ke masjid lagi, banyak di rumah, maka sebagian madzhab yang tekstual melihat, atau ada sebagian juga dari Maliki, kemudian juga nanti ada sebagian Syafi'i, ya Syafi'iyah, dan ada sebagian juga di Hanafi, itu menyimpulkan yang terbaik sholat sendirian di malam hari dan dilakukan sendirian di rumah. Ya, ini kejadian terus berlangsung sampai di masa Abu Bakar As-Siddiq, sampai di masa Umar bin Khattab ada kisah baru. Nah, Umar ini termasuk di kalangan sahabat Nabi yang jenius. Jadi nanti ada beberapa kalangan sahabat Nabi yang jenius, itu nanti ada Umar bin Khattab, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi nanti termasuk Khalid bin Walid di militer. Jadi semua punya wakilnya. Ya, kalau kita gini, kalau misalnya di politisi itu Amr bin As. Nanti para politisi wajib belajar tuh, Amr bin As tuh luar biasa itu. Ya, nanti ada lihat kisahnya bagaimana. Kemudian kalau di ilmuwan Ali bin Abi Thalib. Ya, di pakar-pakar tafsir itu ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalau di militer Khalid bin Walid. Di bisnis Abdurrahman bin Auf. Jadi semua itu punya begawannya sendiri. Itu dahsyat itu. Nanti Imam Al-Bukhari ada teorinya di sini. Semua dibikin bab pembahasan. Misalnya di bisnis Kitabul Buyu', gimana caranya sukses cepat, berkah, dapat dunia akhirat. Ada di sini. Kitab militer ada, kitab pemerintahan, Kitabul Imar, ada semua di sini. Dan ini dipraktikkan di luar, di copy paste. Ya cuma nama Islamnya kan dia ada, dan kita nggak boleh salahkan. Ya orang mau pakai kan, ya kita harus koreksi ke dalam diri kita sendiri kan. Kenapa kita yang punya, kita coba nggak praktekkan dalam nilai-nilai luhur kehidupan. Nah, saya mau kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi di masa Umar bin Khattab, Umar melihat. Nah, hadisnya pindah ke 2010. Ini yang mau saya bacakan. Ya, saya cepat bacakan saja. Qala wa 'an ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Abdurrahman an Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lailatan fi Ramadan ya ila al-masjid fa idha an-nasu awza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salati rahtu fa qala Umar inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amthal ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. Paham? Belum. Nah, jadi di masa Umar, tadi saya katakan Umar itu jenius. Beliau bisa membaca konteks dari teks yang disampaikan. Ini maksudnya detailnya begini, ya tekstual atau kontekstual. Maka beliau baca, oh ini maksudnya kontekstual, kata Umar nih. Jalan beliau keluar ke masjid, kok sepi gitu. Sementara ini malam Ramadan. Dan masjid punya keutamaan, di Abu Daud kan disebutkan, orang ke masjid dapat 25 kebaikan, belum ngapa-ngapain. Jadi hadis ke masjid itu dahsyat ya. Kita baru datang ke masjid dengan niat ibadah, itu langkah pertama meningkatkan derajat, beri pahala. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya, sepanjang bukannya disengaja, yang harus ditobati. Sampai ke masjid dapat 25 kebaikan. Jarak satu ke dua 500 tahun. Dua ke tiga 500 tahun. Masuk sholat dapat 27. Zikir dapat pahala lagi. Ya, beda kan dengan sendirian, apalagi di luar masjid kan? Maka Umar melihat, nah asal tarawih ini, asalnya kan ditunaikannya di masjid. Nabi kan ke masjid. Ya kan? Cuman karena Nabi khawatir jadi wajib, bukan karena nggak boleh di masjidnya. Tapi karena dikhawatirkan karena Nabi masih hidup, turun wahyu kemudian tarawih jadi wajib.
Karena khawatir wajib, maka Nabi pindah ke rumah. Jadi pindah ke rumah ini bukan mengesankan, ya menghindar dari masjid, tapi lebih karena sebabnya supaya tidak jadi wajib. Maka Umar menyimpulkan karena Nabinya sudah meninggal, nggak akan ada wahyu lagi. Karena itu Umar melihat akan lebih bagus dibalikin lagi ke masjid, seperti semula Nabi menunaikannya. Maka ditunjuklah imam pertama namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, termasuk orang yang luar biasa, tim ad hoc di masa Nabi yang mengumpulkan wahyu bersama Zaid bin Thabit, ya bersama Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Maka jadi imam itu awal mula pertama ditunjuk imam. Kata Omar, kalau ada yang nyebut saya bid'ah, ini bid'ah yang terbaik. Ini bid'ah yang terbaik. Nah, ini muncul bid'ah hasanah itu dari sini asalnya. Jadi kalau ada yang nyebut saya bid'ah, ini bid'ah yang terbaik. Padahal bukan bid'ah. Jadi ini mengandaikan saja. Kalau ada orang kurang ilmu nuduh saya bid'ah, maka ini bid'ah yang paling bagus. Ya Umar siapa? Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, mertua Nabi, disebut masuk surga tanpa hisab bersama Nabi dari 10 orang. Lantas ada orang menyebut bid'ah, itu kurang minum susu. Jadi kata Umar, ini yang paling bagus, maka dibalikinlah oleh Umar, maka sejak saat itu muncul seperti kebiasaan sekarang. Nah, Umar kemudian mengambil, kalau ada orang yang ingin santai, agak enak, agak nyaman, silahkan boleh malamnya dia bangun, tengah malam. Kalau ditunaikan Ba'da Isya pun silahkan. Maka Ubay bin Ka'ab itu mimpin Ba'da Isya. Nanti ada yang bangun lagi malamnya, ada yang dia nggak Ba'da Isya, ada yang malamnya kemudian dia tunaikan, ada yang kemudian kebiasaannya ditambah. Jadi Ba'da Isya dia ikut, malamnya kemudian dia bangun lagi sholat malam. Seperti di Mekah kebiasaan sekarang ataupun di Madinah. Nah, dari sini apa yang kita simpulkan? Kita simpulkan dari pertanyaan yang tadi, di sini ada 3 hal yang harus kita pahami dari jenis sholat sunnah. Pertama, sholat sunnah itu, teman-teman sekalian, itu ada 3 jenis. Ya, 1, ada yang bisa berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Ingat itu ya, ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Jadi jangan semua dijadikan jamaah. Misal, yang tidak berjamaah rawatib, tidak berjamaah, ya kan? Sholat duha, tidak berjamaah. Itu sendiri-sendiri, ya jadi yang terlampau soleh misalnya kan ikut, kecuali anak-anak lah, anak-anak misalnya sekolah yang belum balik dilatih itu nggak ada masalah ya. Kemudian ada yang sifatnya ditunaikan dengan berjamaah. Contoh, sholat 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan sunnah berjamaah. Kemudian tarawih, ya tarawih termasuk qiyam malam hari itu ya diambil tadi tahajud, ya sebagian tahajud nanti ada penguat di Abu Daud nomor hadis 1367. Ya saat Nabi sedang sholat sendirian, ya tiba-tiba datang Ibnu Abbas di rumah Sayyidah Maimunah, kemudian ngikut Nabi di belakang, ditarik oleh Nabi supaya sejajar. Itu sholatnya sholat malam tahajud. Ya, di nomor hadis 1365 sampai 1367. Ini saya tunjukkan supaya nggak dikira ngarang gitu kan. Nomor hadis 1367. Ya, dari 65 dulu. 306. Ini dia. Nah, betul, ya. Nah, ini 65 di sini, 67 di sini, 1367. Jadi di sini dikisahkan ya teman-teman sekalian, nanti Nabi SAW menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah, kemudian Ibnu Abbas ikut di situ. Ini hadis tentang doa bangun tidur, bagaimana dari Nabi bangun sampai Nabi tahajud. Ya, ini kalau saya bacakan di ingatan saya misalnya, karena Nabi SAW istaiqadha min naumihi fajalasa. Ada Nabi SAW kalau bangun dari tidurnya beliau duduk, famasaha biyadihi min athari naumi, kemudian beliau menghapus dengan bekas ngantuknya. Jadi kalau bangun tidur jangan langsung beraktivitas. Sunnah Nabinya hilangkan dulu ngantuknya. Jangan dulu baca doa. Ingat, baca doa dalam keadaan ngantuk, apa yang dipahami dari baca doanya? Tiba-tiba baru alhamdulillah tiduran lagi, bangun jam 7 gitu kan. Jadi hilangin dulu ngantuknya. Setelah itu baca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, baca doa bangun tidur, kemudian dhahaba ila syinin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup berwudu, lalu menunaikan salat. Disitulah datang Ibnu Abbas. Ya, jadi begitu datang, beliau menyampaikan, saya salat di samping Nabi, ditarik oleh Nabi sejajar, lalu Nabi salat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat sampai witir 1. Ini yang asalnya salat malam formulasi 2222 ujungnya 1 atau 3. Asalnya di sini di Abu Daud. Ya, kalau yang formulasi 443 ya 4-4-3 yang Manchester City kemarin ngalahin apa? Chelsea ya. itu dia Al-Bukhari, riwayat Sayyidah Aisyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di rumahku, di rumah Sayyidah Aisyah bersama Sayyidah Aisyah itu salatnya 4 kemudian 3. Kalau di rumah Sayyidah Maimunah 2 kemudian 1. Ini petunjuk kepada kita kalau jadi imam lihat makmumnya. Ya, kalau makmumnya misalnya nyantai, enak, biasa, ya silahkan 2, ya kan? Tapi kalau makmumnya misalnya punya kekuatan atau ada dalam kondisi yang buru-buru atau bagaimana bisa 4-4-3, nggak ada masalah, senyamannya di situ, ya. Baik, yang salah yang tidak belum tentu salat karena belum tentu salah karena sunnah. Sunnah itu boleh dikerjakan kalau uzur yang nggak berdosa gitu kan. Hati-hati itu di fikih jangan sampai keliru, ya. Jadi ini asalnya. Jadi yang pertama ada yang boleh berjamaah, ada yang tidak. Jadi ini dalil tarawih boleh jamaah, tahajud boleh jamaah. Walaupun tahajud nanti ada detil.
Ada yang mengatakan kata ulama asal tahajud itu sendirian. Kalaupun berjamaah ada dua hikmahnya. Satu, mendidik keluarga terdekat ya untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah seperti ngajar anak-anak tadi dan sebagainya. Di rumah suami jadi imam buat istri, buat anak-anak ya. Atau yang kedua, ingin menambah kehusyuan dengan hadirnya seorang ulama, syekh atau imam yang bagus untuk dibacakan, mengembalikan kekuatan kita dekat dengan Allah. Nah, ini di hari-hari Ramadan yang dibiasakan di Mekah juga bangun lagi malamnya, di Madinah begitu. Nah, jadi ini yang pertama, sifat jamaah dan tidak. Yang kedua, ada yang ditunaikan di rumah yang utama, ada yang ditunaikan misalnya di masjid yang utama, dan ada yang khusus di lapangan. Ya, baik. Jadi yang di rumah itu umumnya sholat-sholat yang ditunaikan dengan tidak berjamaah pada umumnya. Ya, biasanya kalau rawatib ya, yang nggak melekat dengan sholat fardunya, itu kan rawatib itu melekat. Nabi biasanya kan sholat di rumahnya dulu, begitu kemudian setelah sholat sunnah baru beliau berangkat ke masjid, kan? Baik, kemudian ba'da itu pun selesai sholat fardunya, beliau balik ke rumah, kemudian tunaikan sholat sunnahnya di rumah. Kalau catatan rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumahnya dekat dengan masjid. Ya kalau ini misalnya dari Bengkulu pengen subuhan di sini 2 rakaat sebelum subuh di Bengkulu, ya ke sini udah selesai gitu kan. Pesawatnya udah telat. Jadi nggak ada masalah kalau kita ada uzur tunaikan di masjid, nggak ada masalah. Cuma kalaupun kemudian kita bisa tunaikan di rumah, kalau rumah dekat dengan masjid lebih bagus. Apa di antara hikmahnya? Memperbanyak tempat sujud untuk bersaksi di hadapan Allah saat kiamat. Di surah Az-Zalzalah itu. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat itu semua tempat yang kita pijak, benda yang kita gunakan akan bersaksi, bicara kepada Allah. Si fulan itu pernah pijak saya sujud, si fulan pernah duduk di tempat saya baca Quran, itu bicara. Makanya kata para ulama, komentarnya jangan banyak berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat di setiap tempat kita pijak, karena semua akan bicara. Ya, walaupun kita rahasiakan itu akan bicara semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kan sudah jadi bukti. Ya, di scan, bisa dicek, bisa dilihat sidik jari macam-macam, kelihatan udah bicara di dunia aja udah ditampakkan. Ya, di dunia udah tampak, apalagi di akhirat, kan? Jadi ini bagian yang pertama yang melekat. Nah, hikmah kalau di masjid pun kan pernah lihat tukar posisi ya, atau pindah, itu bukan kewajiban, tapi memang sunnah yang diarahkan untuk memperbanyak tempat sujud. Makanya ada yang geser, gitu kan? Dan nggak harus tukar posisi, ya, nggak harus tukar posisi, gitu kan? Di PAW pergantian antar waktu sholat. Jadi nggak harus begitu, maju dikit nggak apa-apa. Yang penting tempat sujudnya berpindah. Jadi nggak harus paksa orang lagi zikir begini, Pak, tukeran Pak, jangan ganggu orang gitu. Biarin aja orang zikir. Nah ini butuh ilmu juga, kadang-kadang orang pahamnya harus tukeran. Orang lagi zikir, lagi baca Quran disuruh pindah kan, nah itu jadi salah gitu. Ya, jadi biarkan orang zikir, biarkan baca Quran, Anda tinggal maju dikit atau mundur dikit ya. Kalau memang mau tukeran, orangnya sama-sama mau, nggak ada masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang sifatnya di lapangan. Ya, lapangan. Ya seperti hari raya, karena harinya luas, banyak gitu kan, maka lebih utama ditunaikan di tempat yang terbuka lebih luas. Lapangan yang dimaksudkan, ingat ini yang penting saya garis bawahi. Yang dimaksud bukan menunjuk sebuah lapang dalam arti tempat. Tempatnya lapangan itu bukan. Tapi menunjuk tempat yang luas. Keluasan tempat. Jadi kalau masjidnya lebih luas dibandingkan lapangan yang ada, maka masjid lebih diutamakan. Ingat itu ya. Nah, hadis-hadis tentang lapangan ini asalnya begini. Jadi Nabi itu kan Masjid Nabawi kan belum seperti sekarang. Sedikit kan? Ya karena sholatnya di tempat itu terbatas, terus banyak orang datang. Sholat itu kan boleh, perempuan haid boleh datang. Tidak sholat tapi menyaksikan dan ikut berhari raya bersama itu. Makanya nanti saya akan bahas di sebelum kita masuk sholat id, di 2 hari sebelumnya, sunnah-sunnah yang hilang sekarang. Ya, kenapa nggak kita sediakan posisi untuk perempuan yang tengah haid misalnya, ya dikasih tempat khusus, kasih makanannya, anak-anak dikasih bagiannya, berikan mainan, mungkin anak-anak yang senang mainan, anak-anak senang kue-kue, hadirkan di situ, jadi mereka merasakan raya. Orang-orang tuh dulu sampai tanya lagi, mah kapan lagi ada raya semacam ini? Jadi kita harus wujudkan suasana sampai anak-anak nanya, kapan lagi Idul Fitri? Kapan lagi begini? Ini kan kesan itu nggak terbangun, mau datang nggak ada space-nya, nggak ada tempatnya, jadi suasananya nggak terasa. Ya, di suasana takbir dan sebagainya, kenapa beda jalan untuk saling sapa, jadi suasananya gembira gitu. Ya, karena suasananya demikian, masjid nggak cukup, maka Nabi pindahkan, sholatlah di lapang. Cari tempat lebih luas, disebut dengan musalla. Maka carilah keluar, tempat lebih luas, geser keluar. Nah, kalau hujan, kata Nabi di Al-Bukhari, balik lagi ke masjid. Ya ikut sholat ikut, kalau hujan maka sebagian kasih ini isyarat kalaupun ada mendung atau apa boleh pasang tenda gitu kan untuk memperluas. Tapi lihat, coba cek di Madinah sekarang. Masjid Nabawi halamannya dengan masjid lebih luas dibandingkan lapangan bola yang ada di situ. Makanya Idul Fitri, Idul Adha sholatnya pada di masjid. Jelas ya? Di Masjidil Haram sholatnya pada di masjid. Kenapa? Karena tempatnya lebih luas dibandingkan dengan lapangan yang ada. Nah ini yang tidak melulu harus tekstual.
Jadi ada di sebagian tempat kalau nggak di lapangan nggak sunnah ini kan ya. Padahal masjid halamannya alisan nih ke depan lebih luas dibandingkan dengan lapangan depan. Ada lapangan pingpong, ada lapangan bulu tangkis. Ini halaman lebih luas. Maka kalau sudah ada keluasan di masjid dengan areanya lebih luas, maka itu diutamakan dibandingkan dengan ke lapangan yang lebih sempit. Jelas ya? Baik. Nah dari sini kita simpulkan pertanyaan tadi baru kita jawab. Saya bisa jawab dengan cepat tadi itu begini. Tapi saya ingin tunjukkan kami belajarnya begini. Ya jadi dalil sini, ambil sini, kumpulkan semua, baru dirumuskan jadi satu, baru keluarlah produk dalil. Jadi fikih itu produknya. Untuk merumuskan itu ada ilmu, ada usul fikih, ada qawaid fikih, ada dasar bahasa dan sebagainya, baru keluar ini. Maka apa jawaban dari pertanyaan ini? Jawabannya kalau bisa dilangsungkan di masjid dengan berjamaah, dengan konsepsi seperti sekarang di Masjid Nabawi, di Madinah, ya, ataupun di Mekah, atau seperti kita sekarang di sini, itu lebih bagus, karena pahala lebih banyak didapatkan. Ya, pahala ke masjid, pahala intikaf, pahala bagus malam harinya sholat, kan? Dan berjamaah sifatnya pahala meningkat lebih. Tapi kalau misalnya ada hajat-hajat spesifik atau kondisi di masjid tidak kondusif, seperti terlalu cepatnya bacaan yang tidak sesuai standar. Ya, standar paling cepat, boleh cepat, namanya hadar. Ya, jadi ada 3 jenis metode cara bacaan Quran di tajwid, 1 hadar, kedua tawassut, ketiga tiwal. Hadar itu menjadikan semua mad itu 2 harakat. 2 harakat itu 1 detik. Kalau saya sekarang ngajarnya pakai detik. Ya, kalau harokat orang tanya, 2 harokat tuh misalnya pakai doma, pakai fathah gitu. Maksudnya panjang. 2 harokat tuh harokat yang begini, tambah 1 lagi. Jadi panjang. Kalau 4 harokat, harokatnya 4 jadi lebih panjang. Begitu saya hitung ketukan, ternyata detik yang paling enak. 2 harokat itu 1 detik. Jadi kalau 4 harokat misalnya, itu 2 detik. 6 harokat 3 detik. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ke Alhamdulillahirrabbilalamin, jedaknya misalnya 2 harokat cuma 1 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kalau kita mau jadikan 4 harakat, maka 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbilalamin. Nah, 2. Ya, 6 harakat, 3 detik. Nah, jadi kalau kita mau ambil yang paling standar, hadar cepat namanya, jadikan semua bacaan madnya yang panjang-panjang semua cukup 1 detik saja, kecuali mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu yang ada huruf hamzah di 1 kalimat seperti ulaika, maka jadikan 5 atau 6 harakat. Itu saja. Ya, saya baca misalnya Al-Fatihah ya. Kalau kita mau jadikan cepat kurang lebih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Disambung wasal boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan harus tertib. Tertib itu jangan yang 1 detik, yang 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu enggak boleh. Ya, harus tertib. Nah, kalau hadarnya sebatas itu enggak ada masalah. Ya, mad jaiz bisa dibaca 2 harakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, karena wajib muttasil baca 5 harakat atau 6 harakat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Boleh. Jadi dapat ayatnya lebih banyak. Jadi ini ada yang keliru nih. Sekarang kebanyakan imam rata-rata itu ngejar lagu. Lagunya dibanyakin, yang dibaca ayat cuma 1. Sementara pahala itu yang dikejar setiap huruf kan 10. Makanya imam dulu lagu nggak bagus-bagus nggak apa-apa, yang penting sesuai tajwid, ayat dibanyakin. Yang sekarang lagu dikejar, ayatnya dikit. Jadi pahalanya dapat dikit, lagunya yang banyak. Ya. Nah, jadi makanya kalau mau pakai hadar, boleh. Kalau di luar standar itu yang bahaya. Ya. Amin, Allahu Akbar. Jadi 23 rakaat 7 menit. Anda bisa kebayang nggak orang 11 rakaat 1 jam, ini 23 rakaat 7 menit, itu dari mana datangnya gitu ya. Nah, ini yang banyak disoal kemudian. Jelas ya, jadi kalau di masjid kondisinya seperti itu, maka kita pelan-pelan. Jangan bersikap jelek dulu, kan? Jangan langsung udah simpulkan, ini begini, tak. Ini orang belum tahu. Kalau belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Fikirnya begitu, orang belum tahu diberitahu. Maaf, kalau ada tetangga muslim dia, saya tanya sedikit ya, ada tetangga muslim, nggak pernah mau ke masjid. Padahal dia mampu, jaraknya cuma 5 meter dari masjid, nggak pernah mau ke masjid. Apa hukumnya? Kalau nggak tahu katakan Allahu a'lam. Apa hukumnya? Ada yang bilang bakar rumahnya, kan begitu. Hukumnya ajak dia ke masjid.
Oh, fikih dakwah didahulukan. Ya, sebelum masuk ke fikih muamalah, dakwah dulu. Karena mungkin dia belum tahu. Ya, Nabi itu ngasih bahasa majaz kiasan. Orang nggak ke masjid, ya kan? Kemudian tetangga masjid nggak ke masjid, seperti suasana terbakar rumahnya, kan? Lebih baik dibakar rumahnya. Maksudnya apa? Kepanasan. Panas itu maksudnya apa? Dia kan dengar orang sholat, dia kan dengar ini. Harusnya ada gejolak dalam jiwa dia. Tapi nggak ke masjid. Apa yang menjadikan dia ke masjid? Bantu dia supaya ke masjid, dakwahi. Kalau saya dulu pernah praktekkan waktu di Lebak Bulus, ada informasi demikian, saya bilang gampang itu caranya. Nanti antum hari Sabtu setelah sholat subuh, ya kunjungi beliau, sebelumnya beli buah dulu. Ya datang ke situ. Begitu dipraktekkan datang. Assalamualaikum Pak. Aduh Pak, mohon maaf. Saya kira sakit tadi nggak ada di masjid. Dia saya bawain buah dia kan ngobrol. Wah itu duhurnya ke masjid. Ya asarnya ke masjid. Itu akhirnya 5 waktu ke masjid. Gara-gara buah tuh. Ya, datang kunjungin. Ya, saya kira antum sakit gak ada di masjid gitu kan, tengok kan, oh iya ada uzur, gak pernah ke masjid tuh. Jadi besoknya ke masjid dia, datang lagi ke masjid. Nah itu kan satu cara gitu. Ada sesuatu yang elok kadang-kadang lebih didahulukan dibandingkan hukum yang lain. Jadi kembali menjawab yang tadi, didahulukan di masjid lebih utama. Ya, kalau Anda bisa menghidupkan, karena ini kan sepi nih, berarti kosong kan. Kalau teman kita ini bisa menghidupkan ke masjid dan banyak orang datang, dia dapat pahala lebih. Karena dia menginisiasi, dan kalau ada orang datang lebih banyak lagi, maka dia dapat pahala dari orang-orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih 2 kalimat, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'ilha min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang memfasilitasi kebaikan dan dikerjakan kebaikan itu oleh orang lain, maka dia dapat bagian kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, kalau sekarang kalau saya suka bilang sesuai porsinya. Kalau ada pejabat misalnya bikin cuma tanda tangan aja. Ya, sholat berjamaah, waktunya sholat berjamaah, kan? Sholat dan diedarkan tuh, dipraktekkan, itu modal tanda tangan, dapat pahala dari orang sholat tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, tapi dia tetap sholat, dia dapat pahala, dia nggak sholat ya, sama aja dosa gitu kan. Nah ini baru satu nih kita jawab ya. Nah kalau kita mau jawab pakai fikih begitu, tapi kalau kita mau jawab pakai singkat-singkat ya kita bisa katakan ke masjid lebih utama, selesai, gitu kan? Nah, kalau nggak cocok silahkan di rumah kan selesai gitu. Tapi kita nggak tahu konstruksinya seperti apa. Ini gambarannya demikian. Ayo dari sini ada yang mau didiskusikan? Silakan, Asman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, di bulan Ramadan ini kan banyak keutamaan untuk berinfak, sedekah, dan juga ada kewajiban untuk berzakat, ya. Termasuk sebelum Hari Raya Idul Fitri nanti zakat fitrah. Nah, saya mau bertanya, ada sebagian orang mungkin yang karena satu dan lain hal gitu ya, menyatukan semuanya gitu, zakat, infak, sedekah, pokoknya disatukan. Secara kalkulasi singkat ini insya Allah lebih gitu ya. Yang pertama apa hukumnya, pertanyaan saya yang pertama apa hukumnya menyatukan itu semua. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kadang-kadang ada perbuatan baik kita gitu yang tidak sengaja, mungkin tidak sempat gitu membuat niat yang proper gitu ya. Kemudian niatnya itu di akhir atau membuat statement di akhir. Itu dianggap sedekah saja, itu dianggap infak saja, itu dianggap apa misalnya. Apa hukumnya kita memberikan statement pada tindakan yang sudah dilakukan duluan? Baik, itu 2 pertanyaan. Baik, yang pertama kita akan petakan dulu. Jadi ada pengumpulan yang disatukan, zakat, infak, sedekah, kan? Kemudian dikumpulkan, diberikan dalam satu yang bersamaan, satu waktu yang bersamaan. Ini pun nanti detailnya ada 2 kasus. Kasus pertama adalah ada sementara orang berpandangan kalau Ramadan itu meningkat, pahalanya, banyak pahalanya sehingga dia kumpulkan yang zakat harus jatuh di bulan sebelum Ramadan, dia tunda ke Ramadan, kan? Atau ada kasus yang dimajukan saat Ramadan. Kasus yang kedua nggak ada kaitan dengan itu, pokoknya dia keluar di Ramadan misalnya atau di luar Ramadan, yang penting dia kumpulkan. Nah saya jawab dari yang kedua dulu supaya lebih umum tadi dari apa yang ditanyakan. Kalau kita menyatukan sifatnya sama, maka nggak ada masalah. Tapi kalau yang kita satukan sifatnya berbeda, maka harus didetilkan. Ya, zakat, infak, sedekah, termasuk salat, termasuk haji, umrah itu punya satu nama dalam syariat disebut sedekah. Jadi kullu ma'rufin dalam fikih, setiap kebaikan itu disebut dengan sedekah. Jadi sedekah itu sebetulnya asal mula untuk menunjuk setiap kebaikan yang dikerjakan dalam konteks syariat. Ya, sedekah itu asalnya sesuatu yang benar. Ya, jadi kenapa kita menunaikan salat? Karena menunjukkan kebenaran iman kita di hadapan Allah. Menunjukkan bahwa zakat itu benar, menunjukkan bahwa baca Quran itu benar, disebut dengan sedekah. Nah, kemudian dari ini dispesifikanlah turunan-turunannya, detailnya. Seperti ada zakat. Zakat punya hukum wajib.
Infak ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak kepada istri, ya keluarga itu wajib sifatnya. Infak kepada kerabat itu sunnah sifatnya. Kemudian turunan-turun di bawah itu ada hibah misalnya, pemberian harta juga. Nah kalau kita kumpulkan ini semuanya dalam satu kalkulasi maka mesti dijelaskan. Karena punya sifat yang berbeda. Khawatirnya nanti memahami, ini zis, mana yang zisnya, mana yang zakat. Karena zakat hanya boleh dikeluarkan kepada 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu, tuh zakat disebut sedekah. Ya innamas sadaqatu, sungguh zakat itu. Kenapa zakat di sini disebut dengan sedekah? Bentuknya jama, ingin menunjukkan banyak manfaat dari zakat yang membuktikan kebenaran iman kita. Jadi begitu dikeluarkan, ini pembuktian iman kita dan manfaatnya jadi banyak untuk orang lain. Innamas sadaqatu, zakat itu hanya boleh dikeluarkan kepada golongan berikut. Pakai innama disebut adatul hasri yang membatasi hukum. 1 lil fuqara, 2 wal masakin, 3 wal amilina 'alaiha, 4 wal muallafati qulubuhum, 5 wa fir riqab, 6 wal gharimin, 7 wa fi sabilillah, 8 wa ibnis sabil. Pertama fuqara, orang fakir, orang yang enggak punya pekerjaan dan memang kehidupannya sangat sulit, enggak ada andalan di sini gitu kan. Maka ini golongan pertama diutamakan. Kedua miskin. Miskin punya pekerjaan tapi penghasilannya enggak mencukupi kebutuhan dia, kebutuhan pokoknya. Kemudian amilin 'alaiha. Ingat, bukan amilin tapi amilin 'alaiha. Ada alanya. Ala itu menunjukkan tarkiz, khusus, spesifik, spesialis. Jadi ada orang memang pekerjaannya ngelola zakat. Kayak sekarang orang bazis, kan, basnas dan sebagainya. Dia meninggalkan pekerjaan yang lain untuk fokus ngurus itu. Sehingga tidak ada pendapatan dari yang lain. Maka itu boleh diberikan zakat dan digaji sesuai UMR. Itu bisa. Diambil keluar dari situ, ya, dikeluarkan. Kemudian wal muallafati qulubuhum. Maaf saya tegaskan lagi ya. Ala itu tadi wal amilin 'alaiha ke situ. Jadi bukan orang nyambi. Ya, oh ini ada wakil ketua MPR nyambi ngurus zakat, ya kan, menerima bagian zakat, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi boleh ikut bantu, nggak ada masalah, tapi nggak boleh terima dari bagian zakat. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang yang hatinya dilembutkan untuk menerima Islam. Ada 2 golongan. Pertama non muslim. Oh hati-hati, non muslim punya ketertarikan kepada Islam. Ini yang mu'allaf ya, karena nanti yang miskin juga nanti ada konteks umumnya. Untuk yang non muslim, kalau kita tinggal di daerah non muslim yang banyak, Islamnya sedikit, bisa diberikan ke sana. Ini ada orang yang tertarik kepada Islam, sering dengar kajian, ya, terus kita boleh bantu tuh. Tidak harus dengan harta, kalau dia punya harta, misal dengan buku-buku, ya dengan CD-CD Islam misalnya dikirimkan ke situ, dari hasil zakat boleh. Atau yang kedua masuk Islam, terus dia terusir misalnya dari lingkungannya, nggak punya dapat apa-apa, ini yang paling banyak, ya kan? Maka dibantu dari bagian zakat mu'allaf. Wal ghanimin, orang yang terlilit utang piutang. Tapi ingat, kalimatnya menggunakan ghanimin bukan dain. Di Quran ada 2, dain dengan gharim. Dain di Quran surah kedua ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Dain itu konteks hutang dalam konteks muamalah. Ya seperti kredit motor, kredit rumah gitu kan, utang piutang ini. Nah itu nggak boleh bayar zakat tuh kredit motor. Ya, bayar zakat tuh kredit rumah ini nggak boleh. Ya, gharim itu adalah utang yang dihasilkan dari dedikasi terhadap suatu nilai kebaikan, khususnya pada nilai-nilai syariat atau konteks universal yang luas. Bangun madrasah, tadinya punya kesuksesan di pekerjaan, terus dia support untuk bangun madrasah, support bangun sekolah misalnya. Tiba kemudian ini belum jadi, bisnisnya bangkrut, ada ujian. Terus malah dia terlilit utang piutang misalnya. Nah ini boleh disupport dari zakat, ya, untuk melunasi utang-utangnya, ya, atau membantu bagaimana utangnya bisa diringankan. Itu boleh, ya. Kemudian wafir riqab, ini sudah nggak ada. Ya, itu dulu masih ada perbudakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibantu lewat zakat itu supaya merdeka. Ingat ya, justru Islam datang itu untuk memerdekakan perbudakan, bukan untuk melegalkan. Makanya di Islam ada syariat nikahi budak supaya ketika dinikahi itu nanti anaknya naik status jadi orang bebas, ya, orang merdeka. Dulu kan di Eropa banyak perbudakan dan sebagainya. Islam datang meluruskan itu, jangan ada perbudakan. Tapi kalau dihentikan seketika, orang nanti benci terhadap Islam karena udah kebiasaan, udah candu pada saat itu. Maka datang lewat sesuatu, lewat zakat, bebaskan. Makanya Abu Bakar membayar kemudian Bilal supaya dibebaskan, kan? Dikeluarkan dari infaknya, ada yang dari zakatnya. Dinikahi, kemudian lahir, kemudian anaknya merdeka. Itu caranya. Ya, nah sekarang sudah tidak ada wafir riqab dan jangan ditafsirkan sekarang pembantu jadi budak atau asisten rumah tangga jadi budak, itu nggak boleh. Ya, makanya saya cenderung mengatakan kalau ada asisten rumah tangga di dalam rumah, makanannya dari kita, ya, makan dari kita, ikut bersama kita, itu nggak boleh dizakati. Nggak boleh, ingat, asisten rumah tangga boleh dapat zakat. Kalau makannya dari kita, awas, hati-hati. Yang makannya pokok dari kita, termasuk orang tua misalnya kan, orang tua atau yang dikasih oleh kita makannya, hadir bersama kita makan dan sebagainya, itu yang diberikan bukan zakat. Kita yang bayarin zakatnya. Boleh kalau bayarin zakat dia untuk orang lain boleh, ya. Tapi zakat mal dia nggak boleh terima. Ya karena dari kita, hasil dia makan dan sebagainya pokoknya dari kita. Nah kalau di luar itu misalnya ingin kita support boleh. Ya tapi di luar itu ada persepsi bahwa kalau sudah asisten rumah tangga karena dia beli ke agen nih masalahnya.
Saya sejak di Timur Tengah, ya saya sudah keras mengatakan, ya petakan dulu daerahnya, mitigasi dulu. Jangan semua wilayah dibenarkan gitu kan. Ini bagus nih, sebagian ada moratorium, saya dukung itu di sebagian tempat. Karena ada sebagian wilayah itu kalau sudah menganggap dia BRK agen, itu adalah budaknya dia. Dipakai semua dia. Bahkan sebagian tempat tuh ada yang kalau nggak melayani dilaporkan kepada otoritas, dituduh mencuri ini, mencuri itu. Makanya orang dikatakan, kamu kalau nggak layani saya malam ini, saya potong besok tangannya, saya laporkan. Nah, itu yang seperti itu maka dipetakan. Kalau saya sekarang saya ngasih pelatihan dulu, dulu masih ada BNP 2 TKI ya, dulu itu. Jadi kalau saya masih di Tripoli, itu seminar dengan kedutaan, saya sampaikan, Pak, di Quran itu ada Arab, ada Arab. Itu beda, wilayahnya tidak sama. Maka kalau pengen kirim misalnya, tenaga kerja kita keluar gitu kan, ya duta investasi kita dan sebagainya keluar, itu ya duta devisa ya, istilahnya kan kalau ada pahlawan devisa disebutnya, itu harus dipetakan wilayahnya mana. Ya, nggak semua wilayah Arab itu harus dikirim ke situ, tidak, petakan, mitigasi dulu di mana tempatnya. Kalau wilayah kota boleh. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah Arab, itu hindari. Asyaddu kufra wa nifaqa. Jadi karakternya keras, ya sulit dikendalikan dan sebagainya. Itu perluasan ya. Kemudian fisabilillah itu ada yang meluaskan, tidak hanya dalam konteks ada tugas militer untuk berjihad, tapi juga luas yang senafas dengan itu. Seperti Quran surah 9 ayat 122 yang belajar di luar, ya, anak-anak kita yang belajar yang kuliah, khususnya yang belajar agama dan sebagainya, itu boleh kasih beasiswa. Ya dari zakat. Boleh, Bazdas boleh keluarkan. Boleh. Sah, Bazdas boleh keluar. Itu ayatnya kan senafas, turun untuk bisa memberikan hukum sama dengan orang berjihad tatkala tidak ada tuntutan militer, tuntutan perang. Bahkan ketika ada tuntutan perang pun kata Nabi jangan semua keluar karena ayatnya turun. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Jangan semua turun ke medan perang. Nanti kena resiko semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din, ta'ifatun la yatafaqahu fid din. Yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mesti ada orang yang sebagian konsentrasi untuk belajar, dan nyata sekarang ayat ini. 15 abad yang lalu. Ayat ini memberikan kesan bahwa di masa yang akan datang ada kebutuhan intelektual lebih tinggi. Mungkin boleh jadi peperangan akan berubah konteksnya. Jadi perang pemikiran, perang tulisan, perang informasi, perang macam-macam. Mesti ada yang pintar menjawab. Sekarang kalau Islam banyak disoal, ya lewat tantangan pemikiran, jawabnya mau pakai apa? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jawabnya mau pakai apa? Ya kalau kita nggak bisa, repot. Ya sekarang persoalan tauhid nih, itu ayat yang turun tegas. Fa'lam, Quran surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Persoalan menetapkan Allah sebagai Tuhan saja, kata Allah, kamu mesti punya ilmu supaya kamu yakin Tuhan kamu Allah. Nanti kalau kamu ditanya kenapa pilih Allah bukan yang lain, jawabnya apa? Itu yang dasar saja, yang pokok. Jangan dikasih mie instan pindah, dikasih sarung pindah gitu kan. Ya, agama nggak senilai sarung, nggak senilai mie. Jadi harus kita kembangkan pemikiran itu lebih luas. Maka adalah fisabilillah. Ibnu Sabil yang di jalan kehabisan bekal itu nggak usah dilihat dari mana dia, mau kaya, mau dia cukup, ya tetap disupport. Aduh saya tolong, saya kehabisan bekal, tapi kan kamu anaknya menteri. Ini nggak ada urusan, dia udah nggak punya akses kemana-mana, kita bantu. Jelas ya? Nah itu boleh dari zakat. Nah kemudian infak itu dibagi dua. Infak wajib ya dari suami dalam hal ini kepada istri dan keluarga. Dalilnya nanti di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-34. Ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, laki-laki itu, para suami itu ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin di rumah tangganya dengan dua sifat. Qawwam itu punya dua sifat. Ya, satu membina, memimpin dan mengayomi, menjaga. Makanya di surat Yusuf diilustrasikan seperti matahari. Ya, matahari. Apa fungsi matahari itu? Mengeringkan yang basah, menyengat itu kan dengan sengatannya, menjaga supaya keadaan tetap terang, tetap nyaman. Maka suami, ya kepala rumah tangga mesti memberikan penerangan di rumah, pencerahan-pencerahan kebaikan. Sengat kalau ada yang mengganggu ya kepada keluarga. Tapi kalau ada air mata di anak-anak, di istri, cepat keringkan. Ya seperti air mata, seperti matahari mengeringkan yang basah-basah yang kita jemur dari pakaian dan sebagainya. Maka keringkan, itu indah sekali ilustrasinya. Ya dengan kalimat-kalimat indah, dengan kata-kata yang baik, thayyibah. Perempuan diilustrasikan sebagai rembulan. Ya rembulan, matahari kan gak enak dilihat kan, bisa parah kalau dilihat ya. Maka laki-laki kalau gak enak dilihat, tampilan biasa-biasa, gak perlu dengan keindahan, itu wajar. Keluar misalnya sebagian lecak itu, biasa itu ya, biasa itu ya. Tapi kalau perempuan tidak, makanya bahasanya seperti rembulan. Rembulan itu enak dilihat, lembut, baik dan seterusnya. Maka sebaliknya, makanya di ayat nanti ada dua untuk laki-laki, dua untuk perempuan. Di satu ayat yang sama, fasalihatu qanitatun hafidzatul lil ghaibi bima hafizallah. Makanya jangan kebalik. Ya, nggak boleh ada perempuan ke laki-lakian, rembulan ke matahari-mataharian, atau matahari ke rembulan-rembulan, kan? Karena pernah ada kasus kan di satu tempat, ini kisah yang sampai ke saya, mungkin canda tapi itu dalam maknanya. Ya, satu RT bayangkan ada info ke Pak RT semua takut istri. Maka RT-nya pengen ngecek, yang takut istri
pindah semua ke kanan semua. Cuma satu orang yang di kiri. Tapi artinya bangga juga, dia tanya, kamu bagus ya nggak takut istri? Bukan Pak, istri saya nyuruh saya ke kiri. Jadi sama juga. Jadi nggak ada dengan kekuatan bulan aku menghukum gitu ya. Jadi semua harus porsinya sama. Nah jadi itu qawwam namanya. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Ya, laki-laki diberikan perangkat oleh Allah untuk mencari nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Ya, singkatan dari apa? Infak. Jadi satu akar kata. Nah ternyata kita diberi perangkat. Ini bedanya gini. Perempuan tuh nggak dilarang untuk bekerja sepanjang tidak ya mengurangi kewajibannya atau menyalahi kewajibannya di rumah. Ya, tapi nanti jadi capek. Itu redaksinya yang sampai. Ya, litashqa. Jadi sulit, repot. Ya, tapi kalau misalnya ada anak yang harus dirawat, diberikan ASI dan sebagainya, maka di rumah itu lebih utama. Dan berdosa kalau dia keluar kemudian ya mengabaikan kewajibannya dalam rumah. Kalau dia pun kemudian dapat, ini bedanya. Kalau dia dapat sesuatu misalnya dari hasil pekerjaan dia, hobi atau apa dan sebagainya, itu boleh sepanjang tidak mengabaikan kegiatan di rumah. Itu rezekinya yang Allah berikan hanya untuk dia saja. Ya. Tapi kalau laki-laki kemudian dia keluar, diberikan perangkat oleh Allah, dapat berapapun, maka dijadikan oleh Allah cukup untuk anggota keluarganya. Dia dapat 1 juta, dia bawa ke rumah cukup untuk anak, untuk istri dan sebagainya. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan rezekinya. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah, nggak akan tertukar. Dan semua akan cukup sesuai kebutuhan kita. Ya, tinggal kita mau nyari, dapat. Rumusnya itu. Ya, semuanya akan cukup. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup. Ya, itu poin. Itu miskin hakiki ya, bukan miskin ikhtiar. Miskin ikhtiar nanti diturunkan lagi. Nah, jadi laki-laki itu punya kewajiban untuk infak. Jadi bekerja kemudian nafkah. Itu nafkah yang wajib, ingat itu ya. Nah, ada nafkah yang sunnah. Infak yang sunnah. Yang sunnah ini pun dibagi 2, yang pokok dengan yang umum. Yang pokok itu kalau ada 5 kondisi ini maka didahulukan. Di Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW, ya, apa yang harus diinfakkan? Maka turun ayat qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak harus yang paling bagus. Yang terbaik gitu kan. Baik, jangan zakat mall itu bagus, zakat malnya yang paling lecek gitu kan. Kan salah. Kemudian lil walidain, pertama untuk orang tua. Jadi orang tua bukan dizakati, berinfak. Infak sunnah itu. Jadi kalau kita punya kelebihan, ya, terus kita pengen ngasih pertama kali orang tua, jangan jauh-jauh sampai keluar negeri kemana-kemana. Orang tua sendiri berharap kan orang tua tuh nggak pernah cerita gitu, nggak pernah cerita. Ya, tapi kalaupun orang tua mampu, misalnya punya kemampuan, bos atau apa dan sebagainya, atau direktur dan semacamnya, itu tetap infak itu mesti ada. Ada kesenangan walaupun nggak diharap-harap. Ya, bawa makanan kesukaan, itu infak. Bawa hadiah misalnya, bawa baju dan sebagainya, nggak apa-apa, itu infak. Dan itu bakti terbaik. Itu nilainya tinggi insya Allah. Sampai Ibnu Abbas itu di kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari punya kitab lain namanya Al-Adabul Mufrad. Itu pernah ada seorang bertanya kepada beliau minta fatwa. Saya punya dosa cukup besar. Konon ada yang menyebutkan dosanya zina atau terlibat dalam suatu yang dosa besar lah gitu kan. Saya mau tobat, gimana caranya? Pertanyaan Ibnu Abbas satu, kamu masih punya ibu nggak? Loh, masih ada. Kamu pulang, puncakkan baktimu pada ibumu. Heran dia kan? Loh, kenapa kok harus ke ibu katanya? Karena kata Ibnu Abbas, saya nggak melihat jalan terbaik untuk memohon ampunan kepada Allah kecuali lewat bakti pada ibu. Karena beliau kan pakar Al-Quran. Di Quran itu kan pengabdian kepada ibu, ya, kemudian ayah selanjutnya, itu ditempatkan setelah kita beribadah kepada Allah, posisinya. Ya, Quran surah ke-17 ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Rabb telah menetapkan baktikan dirimu kepada Allah ibadah, kemudian puncakkan baktimu pada orang tua. Nah, dari orang tua ini dirinci di surah ke-31 ayat 14, dahulukan hamalathu ummu, ibu dulu. Nanti ada porsi ayah, ada porsi ibu. Ya, kenapa ibu disebutkan nanti 3 kali di hadis Nabi, ummak, kemudian abak? Karena nanti ibu punya 3 hal yang nggak dilakukan oleh ayah. 1, mengandung, nggak ada ayah mengandung. 2, menyusui, nggak ada ayah menyusui. Dan 3, melahirkan. Ya, mengandung, melahirkan, menyusui. Ya, jadi kalau udah laki-laki aja lah gitu ya. Perempuan aja, jangan dicari Satpol PP ditanya siapa kamu, Nia. Siapa Nia? Yang jelas Kurniadi. Kurniadi Nia. Joni Cepi gitu kan. Enggak usah jauh-jauh. Nah, ini orang tua lil walid wal aqrabin, kerabat dekat. Kerabat dekat ini bisa 2 tafsirnya. Bisa kerabat kita secara biologis, ya, misalnya ada adik, ada kakak, ada bibi, ada dan sebagainya, dia kekurangan, kasih infak. Ya. Nah, kalau ini kerabat ini kalau dia masuk fakir, miskin, sepanjang bukan dari makanannya dari kita, nggak dikirim sembako, nggak dikirim apa, itu boleh dikasih zakat. Ya, nanti dari situ misalnya ada infak, boleh disupport lagi. Nah, ada yang kedua adalah aqrab ini wal aqrabin, kerabat dekat dalam arti tetangga kita, tetangga sekitaran, ya, tetangga tempat kita tinggal. Jadi boleh jadi kita misalnya orangnya di Palembang atau orangnya di luar Jawa, tinggal di Jawa, di Bekasi, di sini kan yang paling duluan tahu kita sekitaran kita.
Jangan sampai kita tidak berbagi, ini spiritnya, ini hikmahnya, ya. Jangan sampai tidak berbagi sehingga mereka menganggap udahlah biarin aja, kemalingan juga biarin gitu kan. Nah, ini yang berbahaya, ini spiritnya, ini hikmah diantaranya. Wal aqrabin wal yatama, yatim, anak yatim. Anak yatim ini kenapa infak? Ada hikmahnya. Kalau yatimnya fakir, yatimnya miskin, boleh disupport dengan zakat. Tapi yatimnya kaya, beda kasus. Ya, Steve Jobs meninggal, punya anak yatim. Masa mau disupport lewat zakat? Dibalik kan? Beda itu. Tapi kalau infak, itu boleh. Infak, ternyata anak ditinggal ayahnya, belum sempat dibelikan misalnya mainan, dia senang mobil Tayo, gitu kan? Maka boleh. Kayak main kita kemudian ke toko beli Tayo, ya. Mana yang Tayonya, atau Embers Poli, Robocar apa, dibalikan oleh kita, sampai dia merasa bahagia. Sehingga dia seakan-akan mendapatkan satu support yang baru. Itu hukum, ya. Wal yatama wal masakin, orang miskin. Ya. Miskin kenapa? Bisa dapat dua nih, zakat ada, infak ada. Ya, karena miskin itu punya ikhtiar. Dia berikhtiar mau kerja, cuma pekerjaan dia menghasilkan sesuatu yang belum mencukupi. Maka ketika dia nggak cukup, disupport lagi. Dan infak ini nanti kaidahnya termasuk zakat, mengangkat orang miskin supaya keluar dari kemiskinan. Bukan mempertahankan kemiskinan. Saya mohon maaf ya, konsep ini yang pakai Singapura. Singapura pakai itu. Saya kalau diskusi sama beberapa mufti teman-teman yang di sana itu, mereka sudah mengeluarkan, dihitung nih, sampai punya database. Terus si orang itu dikasih begini, nih dikasih modal kemampuan, nanti dibimbing. Bisa dikumpulkan potensi zakatnya, taruhlah kamu punya bakat apa. Bakatnya A misalnya, nih modal kamu kami hitung 50 juta sampai kamu mampu begini. Lalu didampingi, sampai dia mampu. Dari punya kemampuan itu, dari tadinya dia menerima zakat, dia jadi muzaki. Itu harus kita kembangkan, jadi nggak harus semua dipertahankan dalam kemiskinan, bukan. Anda dikasih zakat, belum keluar, kasih infak. Belum bisa lagi, kasih sedekah. Kalau belum bisa mampu keluar dari situ juga, ya jangan pilih jadi orang miskin. Ya, jelas ya. Kemudian wal masakin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ibnu Sabil disupport juga dengan infak. Kalau nggak ada zakat boleh diberikan dengan infak. Kesulitan di jalan dan sebagainya. Bukan yang modus ya, yang benar-benar ditelusuri gitu. Nah, itu infak yang sunnah. Kemudian di atas itu ada yang fisabilillah yang tadi. Yang keluar misalnya kita tadi kayak mau infak ke Palestina, kan? Yang sedang dalam suasana yang sulit, infak ke Rohingya, infak ke Syria dan sebagainya, itu masuk fisabilillah. Itu nanti dari dalil umum di Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbah. Ya, orang-orang infak di jalan Allah. Makanya suka ada duta Palestina kan di sini. Ya, imam-imam apa dan sebagainya itu sudah sebagian salurkan. Enggak apa-apa kita mau kasih. Nah, cuma jangan sampai begini, kasih keluar kita ke sana, sementara orang tua sendiri nggak dapat, kerabat sendiri nggak dapat. Itu mesti ada keadilan di sini. Ya, jelas ya. Nah, kemudian ada bagian yang ketiga, ini yang sifatnya umum, sedekah umum kayak hibah, kayak apa, sifatnya umum saja. Nah, kalau kita mau jadikan satu, kalau bercampur hukum wajib dengan sunnah, jelaskan. Yang ini yang wajib porsinya sekian. Misal tadi saya 10 juta, saya satukan jadi satu. Jelaskan kepada penerima, misalnya DKM atau siapa. Katakan, Pak ini 10 juta, yang zakatnya 5 juta. Ya, saya gabungkan jadi satu, selebihnya infak dan umum Pak. Silakan Bapak, sesuaikan saja di situ seperti apa. Itu sah, boleh. Tapi kalau kita jadikan satu 10 juta tanpa kita jelaskan, Pak ini dari saya Pak gabungan zakat dengan ini, tapi nggak tahu berapanya, khawatirnya salah nanti menyalurkannya. Nanti zakat dipakai untuk infak, masuk ke situ, yang tidak harus menerima jadi menerima. Makanya saya suka menyampaikan kalau dalam konteks kotak infak pun, ya di luar itu, saya suka katakan kepada DKM itu, tolong tuliskan di situ. Ini kalau zakat di sini, kalau infak. Ya, jadi jelas orang kalau mau naruh tuh tahu dia. Kadang-kadang kan dia suka ada yang berpikir umum saja karena awam, zakat masukin ke situ. Ada yang demikian. Dan sebetulnya infak itu sifatnya materi, tidak harus uang. Bahasa Qur'annya dan hadis detailnya nggak harus uang. Bisa makanan, bisa pakaian, pokoknya yang terbaik. Itu saya sampaikan di New Zealand itu prakteknya ada food donation. Jadi di masjid itu kotaknya bukan cuman kotak uang, ada kotak makanan. Ya, kentang, orang masukin kentang ke situ apa gitu ya. Tapi sesuaikan lubangnya. Jangan antum mau infak beras di sini kotaknya kotak uang sih gitu ya. Itu boleh makanan. Ya, bahkan yang paling diajarkan lebih hebat lagi, wah itu kalau di hadis itu luar biasa lah. Ya, pernah dengar nggak? Ada hadis ini. Kalau orang punya masya Allah tumbuhan, terus tumbuh buahnya sampai ke tetangga, ya kan? Maka itu hak bersama, termasuk yang buahnya ke jalan. Itu ada pohon mangga depan tuh hak bersama tuh. Depan keluar. Nah itu hak bersama. Jadi jangan tunggu dia minta izin. Kalau dia izin beritahu. Ya, jadi kalau kita misalnya ada tetangga, even tuh non muslim, mas, even tuh non muslim.
Bukan cuma Islam, even itu non muslim. Itu hadis satu ya. Jadi begitu kita punya rambutan, buahnya ke tetangga, dia non muslim, ketok pintunya, sampaikan. Bu, Pak, mohon izin, ini ada rambutan. Ya saya tahu punya Bapak kan. Ya memang rambutannya punya saya, pohonnya. Tapi yang bagian masuk ke Bapak itu hak kita bersama. Silahkan nikmati. Kalau sudah merah apa silahkan ambil saja. Kok bisa begitu? Ya masa Pak saya punya buahnya, Bapak cuma lihat saja atau Bapak kebagian sampahnya. Ya, dari mana aturannya? Al-Quran yang mengajarkan saya begitu. Rasulullah yang mengajarkan saya begitu. Silahkan ambil. Ah, Masya Allah kan luar biasa tuh. Besok-besok dia kan sudah senang kan. Dia nggak tahu ayam kita main ke tempat dia. Dia kira sama kayak rambutan kan, dia ambil aja gitu. Itu indah. Apalagi belum kaidah begini tentang makanan kan. Siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah dia walaupun hanya kuahnya. Tapi awas tuh, terlalu kencang bilangnya kuahnya tuh ya. Jangan salah tafsir. Jangan Anda makan ayam, opor Anda makan ayamnya, kuahnya dibagi tetangga, bukan begitu. Maksud hadis ini walaupun Anda masak cuma kuah saja. Bagi supaya dia nggak salah paham. Wah, masak opor nih nggak bagi-bagi gitu kan. Padahal yang Anda masak apa? Misalnya bacem, tempe, bumbu opor kan bisa kan? Bagikan, atur porsinya. Tapi apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Kan ada yang Kristen, ada yang Hindu saudara kita, sebangsa setanah air. Ya, ada yang Hindu, ada yang Buddha, datangi. Ketok rumahnya. Ya, begitu kita ketok, kita sampaikan. Ini ada makanan, mudah-mudahan bisa dibagi. Wah, Anda baik sekali. Bukan baik, Rasulullah yang mengajarkan saya berbagi. Masya Allah. Besoknya bisa ketok, bisa pakai salam, Pak. Assalamualaikum, udah salam tuh. Ya, ada apa, Pak? Cuma mau tanya, apakah Rasulullah sudah ada membagi lagi gitu? Ada lumayan tuh udah sampai situ. Nah, jadi itu kurang lebih Mas Fahad ya untuk yang pertama. Kalau sifatnya sama boleh umum. Ya infak semua gitu. Kemudian untuk yang disatukan ini, apakah di Ramadan atau di luar Ramadan, ada juga kejadian yang tadi saya petakan di awal gitu ya. Jadi kalau dia menarik ke depan itu boleh. Misal, keluarnya harusnya Syawal. Dan tolong ya, kalau zakat khususnya, dihitungnya pakai Hijriah. Jangan pakai Masehi. Hijriah. Makanya saya kalau ada sesuatu yang kira-kira zakat mal, saya terima kapan nih? Ya, Hijriahnya. Misalnya sekarang Ramadan, tanggal 22 Ramadan, berarti nanti keluarnya Ramadan lagi tanggal 22. Ya. Kenapa? Kalau pakai Masehi, nanti Hijriah lebih cepat 14 hari. Kalau kita punya kebiasaan rutin seperti itu, ternyata nanti terakumulasi, bisa jadi nanti ada zakat yang tak terbayarkan kalau dihitung. Ini yang kejadian kasus di Brunei dengan di Emirat waktu itu. Dihitung kembali, akhirnya harus bayar lagi gitu yang selama ini terakumulasikan. Ya, itu pakai Hijriah. Kalau kita tarik ke depan, misal keluarnya Syawal harusnya, tapi kita pengen bayar di Ramadan, itu boleh. Ya, tapi kalau kita akhirkan, harusnya keluar Rajab bulan ke-7. Kita karena pengen ngejar pahala banyak, misalnya orientasi umum, pengen Ramadan saja, ditarik ke depan, dimundurkan. Nah, itu yang dilarang. Ya, itu tidak diinginkan oleh para ulama. Dia khawatirkan nanti, pertama, kita kan nggak bisa memastikan ajal. Satu. Yang kedua, hak orang tertunda. Zakat itu kan hak orang. Kewajiban kita, hak orang lain. Ya, seperti kita gajian ditunda ya nanti Ramadan supaya saya keluarnya banyak pahala. Mau nggak nerimanya? Kerjanya di bulan Rajab dapat pahala, dapat gajian di bulan Ramadan. Pak, mana gajiannya? Entar Ramadan sekalian saya dapat pahala banyak. Kan nggak bisa begitu kan? Nah, jadi itu gambarannya seperti itu ya. Jadi kalau kita majukan boleh, kita mundurkan tidak diperkenankan. Ya, kecuali kalau kita ada kondisi-kondisi yang sifatnya bukan wajib ya, seperti infak, seperti anggaran umum yang tahu kita Ramadan ngasih itu sah-sah saja. Ya, yang terakhir tadi tentang yang kalau kita berbuat baik. Oh, niatnya kemudian diakhirkan. Baik, itu juga berdasar kondisi. Saya ambil dalilnya dulu ya. Dalil yang pertama adalah Al-Bukhari hadis yang pertama dari Umar bin Khattab Abu Hafs qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan bergantung kepada niatnya. Baik, kemudian Nabi juga menyampaikan di hadis lain umatku akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Maksudnya dibayar pahalanya oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, ya dinilai oleh Allah itu berdasarkan niatnya masing-masing, bukan berapa banyak dia mengerjakan sebuah perbuatannya. Nah, niatnya dibagi dua. Niat dibagi dua. Niat yang harus awal, pokok mengiringi sebuah ibadah. Biasanya ibadahnya wajib, yang pokok. Ya, contoh misalnya apa? Contoh ya, seperti Ramadan, puasa seperti sekarang. Ya, puasa Ramadan. Kemudian niat sholat yang wajib, yang pokok. Itu harus di awal. Jadi ditujukan di awal. Ya, kita kalau sudah masuk subuh, lewat subuh, kita baru niatkan saya mau niat puasa Ramadan. Sebagian ulama menganggap tidak sah. Ya, menganggap tidak sah. Jumhur mengatakan tidak sah karena niat itu rukun yang awal untuk menunaikan puasa. Ya, bahkan kalau ada orang misalnya, mohon maaf ya, ini biasanya suka ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau suami istri misalnya berhubungan seksual malam harinya, terus tiba-tiba bangun menjelang subuh sebentar lagi. Ya, mana yang dahulukan, mandi atau kemudian dia sahur dulu? Nah, secara fikih dahulukan sahur. Karena sahur itu syaratnya tidak harus suci. Boleh sahur, ya, tapi tentunya cuci dulu tangan apa gitu kan, kemudian dia makan dan berniat pada saat itu. Dia niat.
Baru setelah itu dia mandi, walaupun dia terlambat subuhnya misalnya, tidak ikut jamaah di masjid, ya, atau misalnya jamaah berdua di situ, itu sah dilakukan. Jangan sampai mandi dulu, begitu mandi terlambat, nggak sahur, nggak niat didahulukan. Ya, sholat juga sama, terutama sholat fardu. Ya, fardu itu harus bersamaan, kata Imam Syafi'i di kitab Al-Um, ya muqtarinan bitakbir. Jadi begitu kita bertakbir, Allahu Akbar, di hati kita kemudian arahkan. Kemana sholatnya ini? Jadi tadi saya sholat zuhur kan, Allahu Akbar, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat. Ya, sebagai imam atau sebagai makmum lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita orang Indonesia, kita katakan demikian. Orang Arab mengatakan di hatinya, usalli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati ala lillahi ta'ala, atau imaman lillahi ta'ala. Oke? Okay? Nah, ini kasus yang nanti dilafadzkan, lafadz itu bukan niat. Ingat ya, tapi karena ada kasus tertentu, orang susah kemudian mau khusyuk, susah, ada gangguan dan macam-macam, maka ulama pada saat itu kepadanya, untuk kasus anda ini kiaskan kepada niat haji, niat umrah yang dilafadzkan karena berjuang untuk mendapatkan kekuatan besar, maka dia lafadzkan itu, dan secara psikologis itu memberikan kekuatan besar, dan teorinya dipakai oleh orang Jepang, ditiru oleh orang Korea. Dulu ada acara Banteng Takeshi kan, begitu mau menaklukkan Takeshi, oh, kamu bisa, itu kan sesuatu yang dikeluarkan untuk motivasi. Ini asalnya ke situ, sampai kemudian dilafadzkan, itu untuk penguat niat, bukan niatnya yang ada di hatinya. Ya, itu wajib. Jadi nggak bisa di tengah-tengah misalnya saya niat sholat zuhur, tidak. Harus dimulai dari awalnya. Ya, kalau yang sunnah itu umum sifatnya boleh, bahkan di tengah bisa berubah. Itu sah. Yang sunnah, ya baik itu sholat misalnya atau mau infak, ya boleh di akhir juga, di tengah-tengah misalnya kita teman punya utang, gitu kan? Sifatnya misalnya ada utang kepada kita sekian nih. Nah, ini lebih luas lagi, kalau dalam perkara harta lebih luas. Ada yang bisa diakhirkan, ada yang bisa di awal diikrarkan. Yang bisa diakhirkan seperti tadi, ini utang, belum ada akad, belum ada apa-apa, dia utang, kemudian kita lihat dia punya potensi yang sifatnya berhak menerima zakat misalnya. Itu boleh disampaikan kepada dia. Ya, itu untuk kamu saja, itu zakat dari saya, dan tidak usah malu untuk menyampaikan itu. Ya, itu zakat dari saya. Kecuali kalau orang yang misalnya, mohon maaf ya, khawatir tersinggung atau apa, padahal dia berhak menerima atau nggak mau, kita boleh dalam hati sampaikan kepada Allah, ya Allah, itu niat saya untuk zakatnya untuk dia, gitu kan. Lalu disampaikan oleh anda dengan bahasa, udah itu nggak usah dipikirin, sudah anggap lunas, selesai gitu ya. Tapi kita niatkan di hati untuk zakat untuk dia. Untuk infak boleh, ya. Tapi ada hal-hal yang kalau dia dikerjakan sifatnya harus di awal. Ya, seperti apa misalnya niat terkait dengan haji karena mengumpulkan harta. Jadi ada ibadah fisik seperti sholat, ada ibadah harta seperti zakat, seperti infak, ada ibadah harta dan fisik. Ya, seperti haji. Haji itu mengumpulkan di awal. Jadi hartanya ada, fisiknya ada, dan diniatkan di awal ketika kita saat miqat. Ya, nawai Allahumma labaika Allahumma hajjan, ya labaika Allahumma umratan, di awal dikatakan. Tapi kalau seperti tadi muamalah harian misalnya kita ingin tetapkan uangnya begitu, itu nggak ada masalah. Di akhir kita simpulkan, karena akhir itu pembuka yang awal sebetulnya. Ya, kecuali kalau begini, saya udah niat zakat di tengah-tengah dirubah. Saya infak aja gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kecuali kalau sama-sama sunnah. Ya, infak dengan sedekah, dan itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Saya kira itu ya. Baik. Cukup ya, nggak terasa ini sudah 1 jam kayaknya. Ya. Nah, ini biar kita kasih orang Al-Azhar aja sisanya ya. Nanti malam ada Dr. Mustafa, Syekh Mustafa, belum dokter, masih magister. Syekh Mustafa itu pakar di bidang hadis. Nah, ini kalau kita mau tanya hadis-hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin dikonsultasikan, bolehlah nanti dibahas malam. Dan teman-teman sekalian, insyaallah ba'da Isya dan tarawih seperti biasa nanti malam sekitar jam 8:15 atau setengah 9 kita akan tersambung kembali live langsung dari Masjid Al-Ihsan di Pondok Timur Mas. Dan ini hanya berlangsung untuk internal saja di i'tikaf, tapi kami publish keluar supaya dari luar pun bisa mendapatkan pelajaran yang sama, ilmu juga yang bisa didapatkan, sehingga terasa nyaman untuk kita semuanya. Ya, jadi mohon izin kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ini, i'tikaf khususnya, kami khususkan untuk menghormati dan kita menyesuaikan dengan situasi yang ada pada saat ini, ya, tanpa mengurangi kehusuan kita untuk ibadah dan memberikan juga inspirasi untuk teman-teman sekalian. Saya kira itu yang kita bahas untuk kesempatan hari ini. Semoga Allah muliakan kita, menerima ibadah kita, dan merahmati kita semua sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.